Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kali ini kita akan melihat sebuah diskusi antara sang debater Rudy Johannes dan Ucu Pei, di mana tema yang diajukan oleh Ucu Pei untuk dari penahanan daripada Ratu Entok, dan dari sini perlu kita juga belajar banyak tentang hal di dalam menyampaikan atau menanggapi dalam sebuah diskusi lintas agama. Dan sebagai orang yang memiliki akal dari kedua belah pihak, baik Islam maupun Kristen, kita harus bijak, harus memiliki akal dan nalar. Saya sebagai pendengar apologet dengan sesuai namanya, saya penikmat dan pendengar apologet, dengan tujuan agar saya memiliki akhlak yang lebih baik dan apa yang tidak saya miliki atau pengajaran yang belum saya pahami, saya akan mengambil inti-intinya. Jadi kedepannya di dalam debat lintas iman, kita jangan mempertontonkan suatu kebodohan yang hanya mau melapor dan dilapor. Tetapi secara prinsip kita harus memiliki keyakinan yang teguh di dalam memuji Tuhan yang kita yakini agar kita lebih bijak. Jadikan ranah diskusi lintas iman ini menjadi sesuatu momen pembelajaran yang penting dalam mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Jadi bukan menghujat atau lapor-melapor. Bagaimana jalan diskusinya? Jadi mari kita simak videonya. Let me do that. Oh, begini penggambaran Kristen terhadap Yesus. Rambutnya panjang, kan kayak gitu, pakai jubah putih. Mungkin apologet Islam itu mengetahuinya. Tetapi orang yang tidak pernah berdiskusi atau yang tidak mau tahu tentang urusan kekristenan, itu tidak akan mengetahui bahwa foto itu adalah foto Yesus yang diyakini umat Kristen sebagai Tuhannya. Nah, maka dari itu Bang Rudi, ya saya di sini hanya meminta Bang Rudi untuk membuktikan bahwa betul foto yang ditampilkan oleh Ratu Entok itu adalah foto Yesus Kristus. Saya rasa Bang Rudi ya, dengan melaporkan Ratu Entok tersebut ke pihak kepolisian, itu hanya bikin repot umat Kristen. Kenapa saya bilang seperti itu, bikin repot umat Kristen? Karena umat Kristen akan kesusahan untuk membuktikan foto tersebut betul-betul Yesus Kristus. Coba, dari mana pihak Kristen bisa membuktikan bahwa foto yang ditampilkan Ratu Entok itu adalah betul Yesus yang turun di abad pertama? Dengan cara apa? Coba. Dengan cara apa? Coba kita pikirkan hal itu. Apakah kita mengambil dari penelitian kain kafan? Kain kafan itu banyak dari Kristen sendiri mempertanyakan dan meragukan, dan dibilang itu adalah hoax. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Rudi, kalau kita ingin ngecek gambar tersebut, ya bahwa Yesus itu digambarkan oleh umat Kristen. Dia itu berambut panjang, memakai jubah putih. Sedangkan gambar Yesus di seluruh muka bumi itu beda-beda. Yesus di Afrika itu Yesus negro. Terus Yesus di Cina matanya sipit. Terus lagi pula yang ditampilkan oleh Ratu Entok itu adalah penggambaran dari Leonardo da Vinci, bukan dari abad pertama. Lalu bagaimana pihak Kristen bisa dapat membuktikan bahwa foto yang ditampilkan oleh Ratu Entok itu adalah foto Yesus Kristus yang turun di abad pertama? Coba Bang Rudi memakai data buktikan tentang masalah itu. Karena Bang Rudi, ketika kasus Ratu Entok ini sampai ke persidangan, ya itu pasti
pihak Ratu Entok itu akan meminta umat Kristen membuktikan foto tersebut betul-betul Yesus Kristus. Kalau tidak dapat terbukti, mungkin saja pihak Ratu Entok tersebut akan melaporkan balik orang-orang yang melaporkannya. Bahkan bisa melaporkan pihak Kristen secara global jadinya. Nah, maka dari itu Bang Rudi, kenapa saya mengajak Anda untuk berdiskusi hari ini? Karena saya ingin Bang Rudi membuktikan bahwa foto yang ditampilkan oleh Ratu Entok itu adalah foto Yesus Kristus yang turun di abad pertama. Coba, silahkan untuk dibuktikan. Oke, terima kasih Tat. Ya, terima kasih. Suara aku kedengarannya Tat? Ada. Besar apa kecil? Besar. Siap, oke. Sekarang aku lagi ya. Sambut. Iya, mantap Tat. Kawan-kawan, begini cara melihat kasus Ratu Entok ya. Tat, aku mau tanya Tat, tolong kau jawab. Ini gambar siapa nih Tat? Nggak tahu itu, saya gambar siapa itu? Masa nggak tahu? Nggak tahu. Oh, kau berarti dari Kalimantan ya, nggak tahu ya? Ya, lanjut Bang Rudi. Silakan. Memang nggak tahu atau gimana Tat? Nggak tahu. Memang nggak tahu. Apa itu? Jadi apa yang kau ketahui lagi Tat? Oke, Nah, ganti makanya, dulu gambar. gimana cara membuktikannya? Ya kau kan nggak tahu. Coba siapa? Itu namanya Nyi Roro Kidul itu Tat. Bang Rudi, saya jawab jujur. Roro Kidul. Baik, Ya, Nyi lanjutkan Roro Kidul. narasi. Kalau di dalam orang Jawa namanya Nyi Roro Kidul. Paham ya Tat ya? Nah, sekarang kalau kita tanya sama orang Jawa, bagaimana kau membuktikan itu Nyi Roro Kidul? Ya mereka kan tidak bisa membuktikan apa Nyi Roro Kidulnya harus dipanggil dihadirkan. Kan tidak ya Tat ya? Tetapi mereka sudah sepakat itu adalah Nyi Roro Kidul. Namanya kesepakatan dulu Tat. Pertama, yang kedua. Ini menurutmu gambar siapa? Seorang patih. Ini sabar ya. Balikkan lagi. Ini siapa ini? Siapa itu? Gajah Mada Gajah gitu. Mada. Apa kok gak tahu indah? Kok gak tahu ini lah. Hah? Gajah Mada namanya itu Gajah Mada. Tahu kok Gajah Mada? Patih Gajah Mada. Tahu saya serius Bang Rudi masalahnya. Kita tanya, saya jawab jujur gitu kan. Iya makanya kok nggak ngerti apa-apa. Jadi Patih Gajah Mada nih Tat, ada nggak orang sekarang yang melihat dia? Kan nggak ada. Ada nggak pada zaman itu foto? Kan nggak ada. Tapi kesepakatan dari orang-orang itulah Patih Gajah Mada. Paham ya Tat ya? Demikian juga bicara iman Tat. Orang Kristen sudah meyakini dan mengatakan bahwa gambar itu adalah gambar Yesus. Terserah kau mau percaya ada atau tidak Tat. Pembuktiannya bukan di situ. Karena di undang-undang itu kan sudah diketahui kalayak rame katanya Tat. Maka yang hadir nanti ditanya saksi. Apakah kau tahu itu gambar Yesus? Ya. Apakah tahu? Nah, satu-satunya cara nanti Ratu Entok, dia harus menghadirkan saksi etchart namanya, saksi yang meringankan. Dia harus membawa orang yang betul-betul dungu untuk membuktikan bahwa itu bukan Yesus. Kalau orang yang cerdas pasti akan ditunjukkan gambar itu. Orang Kristen dipanggil. Menurutmu ini gambar siapa? Pasti dia akan mengatakan itu Yesus. Tapi kalau orang yang dungu ditanya ini gambar siapa nggak tahu. Atau dikasih uang dia lebih dahulu disetting kan bisa. Segala hal bisa. Dia bilang nggak tahu. Itu namanya saksi etchart atau saksi yang meringankan. Pertama. Kayak kau tadi itulah Tat. Tapi faktanya Tat, nanti kan dihadirkan nanti saksi. Saksi apa? Saksi ahli. Dia pun berhak menghadirkan saksi ahli. Ya, saksi ahli dari mana? Dari orang Kristen. Nah, ada satu kelemahan memang di situ, yakni jaksanya. Pengacara kan tidak bisa hadir. Pelapor itu salah satunya seorang pengacara.
Tapi dia tidak bisa di situ menjadi yang menanyai nanti kepada orang-orang itu. Kenapa demikian? Ketika laporannya nanti naik dan P21, maka saksinya pengacara daripada pelapor akan berganti menjadi jaksa. Jaksa yang bertanya nanti ya. Kalau jaksanya cerdas, apalagi dia sampai orang yang pengetahuannya luas, pasti dia bisa menjangkau atau menjebak daripada si Ratu Entok. Kalau saya gampang saja, saya suruh dia nanti, tolong kau searching. Di-searching lah. Mana yang kau searching? Muncullah gambar itu. Coba lihat tulisan di bawah itu ada enggak? Kan dia bilang saya searching, saya googling. Kalau di googling, pasti ada nanti muncul gambar itu. Nah, jaksa juga harus cerdik. Siapa tahu dia memanipulasi, memasukkan sebuah gambar. Lihat tanggal masuknya, tanggal berapa. Apakah setelah ke kasus ini atau sebelum? Paham ya, Kalau itu mah gampang, kalau saya jaksanya, gampang saya penjarakan itu. Karena ini bicara iman. Tidak bicara ayo kita buktikan, tidak begitu lagi, Tapi apa yang terlihat dan diakui oleh orang banyak, itulah yang menjadi fakta iman. Kenapa orang beriman itu tidak pernah melihat tapi percaya? Ya, itu yang bisa aku jelaskan pertama. Silakan. Tunggu. Terima kasih Henok. Baik. Tunggu ini kan dulu. Terima kasih Intan. Terima kasih yang lain-lain. Syukran jazakumullah ya. Sambut Sukron. Tafadol. Baik, Bang Rudi. Kalau pembuktiannya seperti itu ketika Bang Rudi menunjukkan kepada saya ya fotonya atau gambar atau karikatur dari Nyi Roro Kidul, padahal itu pengetahuan umum di Jawa. Saya tidak tahu itu Nyi Roro Kidul. Ya, padahal itu pengetahuan umum loh dan ada di sejarah orang Jawa. Ya, terus tadi yang gambar kedua itu saya juga betul-betul nggak tahu gitu. Itu siapa yang Anda tunjukkan? Nah, padahal itu juga katanya pengetahuan umum. Ya, jadi seperti itu Bang Rudi. Padahal katanya pengetahuan umum. Saya nggak tahu. Apalagi pengetahuannya hanya sekedar internal Kristen. Malah umat Islam lebih banyak tidak tahu jadinya. Ah, kayak gitu. Bang Rudi, kalau untuk masalah seperti itu, ketika Anda menunjukkan foto tersebut, betulkah ini adalah Nyi Roro Kidul? Maka saya juga bisa melakukan hal yang terbalik. Contoh, ya lihat, perhatikan, saya balik kamera. Ya, saya balik kamera. Ibaratnya, ya, saya tunjukkan ini dulu. Apakah ini foto Yesus? Kalau dijawab, ya ini foto Yesus. Lalu saya tunjukkan lagi gambar yang lain. Apakah ini Yesus? Ya ini Yesus juga. Lalu saya tunjukkan lagi gambar yang lain nih. Tuh, contohnya yang hitam nih, ya. Apakah ini Yesus? Ya Yesus juga. Jadi yang mana gambar yang betul? Kan kayak gitu. Nih, apakah yang kayak gini juga? Kan nggak bisa. Nggak bisa. Gambar itu dibuktikan sesuai dengan penelitian. Karena kita paham ya, di abad pertama itu tidak ada foto atau kamera. Nggak ada. Apakah yang seperti ini? Kan bingung, orang jadinya bingung. Kan umat Islam pun juga tidak tahu bahwa ini Yesus yang diyakini di negara mana, ibaratnya kayak gitu. Karena gambarnya itu, Bang Rudi, berbeda-beda seluruh dunia. Makanya saya bilang akan kerepotan umat Kristen membuktikan yang mana gambar Yesus yang betul. Kalau yang ditunjukkan Ratu Entok itu bukan gambar Yesus ya, karena gambarnya berbeda-beda, maka jatuhnya fitnah. Kayak gitu yang saya maksud Bang Rudi. Ya, maka jatuhnya fitnah. Nah, itu akan merepotkan dari pihak Kristen sendiri untuk membuktikan bahwa yang ditampilkan oleh Ratu Entok itu adalah gambar Yesus betulan. Gimana cara membuktikannya? Kita tahu, paham bahwa kamera itu nggak ada. Kita udah tahu semuanya, itu pengetahuan umum. Di abad pertama tidak ada kamera. Lalu gimana cara membuktikannya? Ayo, buktikan dengan penelitian atau secara literasi maupun data.
Silakan. Bukan menanyakan kepada seseorang ini gambar siapa, ini gambar Yesus, ditunjukkan lagi gambar yang beda, ini juga gambar Yesus. Bingung. Saya sebagai hakim pun ya, andai saya menjadi sebagai hakim ya, bukan menghakimi. Saya bukan orang hukum gitu ya. Tetapi di sini kita hanya ya basa-basi diskusi saja. Saya akan bingung kalau saya sebagai hakim, yang mana fotonya yang asli? Kayak gitu jadinya. Kalau tidak ada yang aslinya, betulkah orang ini menghina Yesus jadinya? Itu pula pertanyaannya, Bang Rudi. Ya, itu pula pertanyaannya. Makanya saya rasa hal tersebut, Bang Rudi ya, itu hanya merepotkan umat Kristen gitu. Apalagi dia tidak ada menyebutkan nama di dalam fotonya tersebut. Atau di dalam videonya tersebut tidak disebutkan nama. Makanya setidaknya Bang Rudi bisa menunjukkan literasi kepada saya bahwa betul yang ditampilkan oleh Ratu Entok itu adalah Yesus Kristus yang di abad pertama dengan memakai data atau literasi gitu. Karena biar orang kagak bingung dan sebagai pengetahuan umum bagi orang yang juga di luar Kristen. Jadi kan menjadi bahan pelajaran gitu yang saya maksud ya, jadi bahan pelajaran. Bahwa Anda tunjukkan, oh ini umat Islam, foto Yesus yang asli. Maka dari itu umat Islam harus hormati foto ini. Nah, kayak gitu. Menjadi pengetahuan umum orang-orang di luar Kristen. Silakan. Siap. Oke, Tat. Teneng. Sabar. Tat, ini siapa ini, Tat? Terima dulu, terima. Udah. Ya. Tat, menurutmu ini gambar siapa? Itu pemeran Umar bin Khattab ya di dalam sebuah film. Ya. Oke. Ini pemeran Umar bin Khattab. Kok bisa tahu kau Ya, ini pemeran bukan Umar bin Khattabnya ya. Ya, dari mana kau tahu? Oh, dari film. Udah kau tonton? Iya, udah. Berarti sama dengan artinya kau mengenal ini bahwa sosok Umar bin Khattab. Menurutmu cocok nggak orang itu memerankan Umar bin Khattab? Ya, kalau cocok atau tidak cocok, Bang Rudi, itu terserah sutradara lah, bukan terserah saya. Berarti kan harusnya kau bilang, oh Umar bin Khattab bukan kayak gitu. Kan tidak ada zaman waktu itu foto. Tidak ada zaman waktu itu adalah kamera. Ini bukan Umar bin Khattab. Tetapi oleh orang-orang itu diyakinilah ini sosok Umar bin Khattab, maka dibuatlah film itu. Oke ya, pertama. Baru berikutnya. Sebentar dulu, Tat. Aku ambil lagi ini nih. Sabar. Nah ini. Tahu nggak kau siapa ini, Tat? Itu kartun. Iya. Kartun. Tahu kau nggak siapa itu? Kartun Krishna. Kalau nggak salah. Iya. Nah itu buktinya kau paham. Itu Krishna. Nggak pernah lihat masalahnya. Ya. Makanya, Tat, karena timbul iman kan timbul dari pendengaran dan penglihatan. Ya. Sama dengan orang Kristen, Tat. Ketika disodorkan foto ini, Tat, maka orang mengatakan itu Yesus. Sama dengan tadi Krishna. Siapa yang kalau kau tanya orang Hindu, pasti dia mengatakan Krishna. Apalagi ini kalau ku tunjukkan sama kau ya, Tat. Ntar ya, ku besarkan dulu ini. Yang membuat dia itu, Tat, ini yang diambilnya gambarnya, Tat. Ada salibnya, udah, ada gambar ini. Kau tanya orang Kristen yang cerdas, asal tidak on, asal tidak dia misalnya dikasih faktor X, pasti dia akan mengatakan ini Yesus, Tat. Paham ya kau, Tat ya? Tidak perlu kau tunjukkan foto-foto lain tadi, Tat. Karena inti permasalahannya kan ini.
bagaimana membuktikan ini Yesus? Ini tidak perlu dibuktikan karena bicara iman, Tat. Tahu Tat? Maka pembuktiannya sederhana aja. Akan dipanggil nanti orang-orang Kristen misalnya 20 orang. Berapa orang yang mengenal ini adalah Yesus misalnya, ya? Tapi orang Kristen yang waras lah, jangan yang nggak waras. Ya, Tat ya. Jadi begitulah pembuktiannya nanti di persidangan, Tat. Gak perlu dibuktikan benar nggak itu foto Yesus, enggak. Saksi itu nanti ditanya, menurutmu kenapa kau merasa terhina? Agamamu mengapa terhina? Karena bagi kami mengimani itu gambar Yesus. Selesai, Tat. Gak perlu lagi pembuktian. Wah, apa buktinya ini Yesus? Kata hakim, iman, bicara iman. Tahu nggak kau bicara iman? Iman itu dia percaya meski tidak melihat. Nah ini, Tat. Jadi bagi kami itu fotonya itu foto Yesus karena banyak dipampangkan di rumah-rumah orang Kristen. Paham ya, Tat ya? Nah, kalau dibilang menjadi serangan balik ke Kristen, enggak tuh. Makanya saya bilang nanti di sini jaksanya harus cerdas. Kalau saya jaksanya, sebentar saya penjarakan itu, nggak sulit membuktikannya itu. Tolong kau searching gambar yang kau buat itu. Dia kan dibilangnya kemarin ada videonya, saya googling, saya cari, muncullah gambar itu. Ya kan? Orang gondrong. Suruh dia men-searching dalam ruang persidangan. Ketika di searching muncul gambar itu, lihat tulisan di bawahnya apa? Pasti ada kata Yesus. Ya. Karena kalau nggak gunakan kata Yesus, nggak akan muncul itu. Bisa kita buktikan, Tat. Dia men-searching apa katanya kemarin? Pria gondrong. Apa namanya? Pria gondrong. Apa namanya dia? Pria gondrong terkenal. Nah ini, Tat. Ini sudah kubuat apa tulisannya, pria gondrong terkenal. Gitu aja buatlah, tolong dibuka. Gitu kan. Nah, ini. Pria gondrong terkenal, aku mau lihat. Ini gambar. Gak ada pria gondrong terkenal. Paham kau, Tat? Kau buat yang dibilangnya itu, apa yang dibilangnya di videonya itu kau buat. Tapi hanya kalau begini baru dia muncul itu. Yesus. Atau pakai J. Inilah baru dia muncul, Tat. Paham ya, Tat? Diambilnya yang ini. Atau yang tadi itu yang ada hatinya. Oke. Oke, Tat. Syukran jazakumullah ya. Syukran. Baik. Baik. Nah, yang seperti itu Bang Rudi, ya. Anda harus jujur, itu tidak bisa dibuktikan. Ketika Anda menunjukkan gambar atau karikatur yang dikatakan Umar bin Khattab, apakah itu adalah Umar bin Khattab yang asli? Jawabannya bukan. Karena tidak terbukti foto atau pemain tersebut adalah Umar bin Khattab. Karena di abad tersebut tidak ada kamera, ya. Terus tidak ada foto, sehingga ada peninggalannya dari foto Umar bin Khattab. Tidak ada. Terus Anda menunjukkan kepada saya kartun Krishna. Gimana cara membuktikannya bahwa itu adalah betul Dewa Krishna? Apakah kartun seperti itu betul Dewa Krishna? Ditanya orang Hindu, pasti kata orang Hindu, bukan. Artinya ketika Ratu Entok menunjukkan foto tersebut, apakah itu Yesus? Pasti jawabannya juga bukan. Kayak gitu Bang Rudi saya maksud. Maka jatuhnya saya bilang fitnah. Anda sendiri yang membuktikan, menunjukkan kepada saya bahwa foto tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa itu foto Yesus yang di abad pertama. Itulah penjelasan yang saya minta gitu. Coba kalau kita melihat ya Bang Rudi ya, Ratu Entok ini ya, dia menunjukkan gambarnya kan kayak gini ya. Nih ya, tuh ya, kan kayak gitu ya. Gambarnya gondrong nih ya, ada hatinya yang ditunjukkan oleh Bang Rudi tadi. Tetapi kalau menurut penelitian dan sejarah Bang Rudi,
Ini menurut penelitian foto Yesus kayak gini. Beda dengan yang ditunjukkan oleh Ratu Entok. Apakah lebih kuat, ya, lebih kuat asumsi Bang Rudi atau lebih kuat penelitian? Ini orang meneliti loh, yang katanya dari kain kafannya Yesus, bentuk mukanya seperti ini, ya, bukan yang gondrong, bukan yang seperti ini, bukan. Ini menurut penelitian wajahnya, ya. Artinya yang ditunjukkan oleh Ratu Entok ini, meskipun diyakini oleh umat Kristen bahwa ini adalah Yesus, ini adalah sebuah asumsi dari kekristenan yang tidak berdasar. Tapi kalau kita meyakini bahwa ini adalah Yesus, foto aslinya Yesus, ini punya dasar. Karena ini dari penelitian. Ya, bukan yang ini, tapi ini yang dari penelitian. Nah, maka dari itu Bang Rudi, ketika kita mau membuktikan hukum seseorang itu, maka agar tidak jatuh fitnah, mari kita buktikan gitu. Buktikan ya bahwa betul apa yang telah dia lakukan itu betul-betul salah gitu. Makanya saya bilang ya kepada Bang Rudi dan umat Kristen, itu hanya merepotkan Kristen untuk membuktikannya nanti di persidangan. Tetapi di balik itu kita hormati kepolisian ya Bang Rudi ya. Ya polisi berani menahan kan pasti beliau-beliau di sana kan mempunyai 2 alat bukti yang cukup untuk mengajukan ke persidangan. Nah kan kita hormati itu. Cuma kan kita mau bahas saja gitu ya, bahas saja ingin membuktikan foto tersebut. Karena delik hukumnya seperti apa saya kurang ngerti. Tapi saya ingin ya berdiskusi dengan Bang Rudi untuk membuktikan bahwa foto tersebut adalah betul foto Yesus. Itu saja yang saya minta gitu. Kalau itu bukan foto Yesus, ya terus apa yang telah dilakukan oleh para pelapornya? Kan kayak gitu, artinya fitnah. Fitnah jadinya. Ya jauh dari fitnah. Fitnah di dalam agama Islam lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya saya bilang nanti bisa-bisa itu akan dilaporkan balik jadinya. Ya kalau kata Bang Rudi nanti didatangkan umat Kristen 20 orang, ditanya oleh jaksa atau hakim, ini foto siapa? Foto Yesus. Saya sebagai jaksa pasti akan nanya lagi, dari mana kau meyakini ini adalah foto Yesus? Jaksa itu nggak bodoh Bang Rudi, nggak bodoh dia. Dari mana Anda meyakini ini adalah foto Yesus? Apakah Anda pernah bertemu? Apakah Anda pernah meneliti? Atau Anda pernah pakai pintu Doraemon kemana saja gitu? Kembali ke abad pertama. Nah, itu sedikit lelucon dari saya gitu ya. Silakan. Oke, Tat. Oke. Ya. Berdua, zakar, segala macam. Itu sudah keterlaluan. Sementara di satu sisi dia mengatakan apa? Yesus adalah Nabi Isa. Tanpa sadar dia menghujat juga Nabi Isa. Ya tak? Nah, tetapi saya tidak itu saya ambil. Saya sama sepertimu, ya katakannya tidak, katakan tidak. Ketika dulu kasus MKC, pernah nggak saya membela MKC? Saya nggak pernah membela. Tetapi hak hukumnya itu memang dilindungi oleh negara. Makanya dulu saya kirim pengacara ke MKC. Saya pertama ngirim pengacara Tan. Ya, itu saya bayar loh itu, nggak ada gratis. Yang kedua, kasus Rudi Simamora, pernah nggak aku bilang Rudi Simamora itu benar? Enggak. Kasus Yusuf Manobulu juga tidak. Kasus siapa namanya yang di Malang itu juga tidak. Ya katakannya tidak, katakan tidak. Ya. Tetapi hak hukumnya memang harus diperjuangkan. Karena itu dilindungi negara Tan. Nggak bisa sembarangan itu. Paham ya? Nah, kalau untuk kasus Nora, dia sudah sangat keterlaluan. Tapi sialnya, bukan dia yang lebih parah. Yakni Rifa. Apakah mereka tidak melihat video si Rifa? Sehingga hanya si Nora yang dilaporkan? Kan begitu. Mengenai apakah diskusi bisa dipidana? Bisa, Tan. Jangan kau kira diskusi nggak bisa dipidana. Misalnya aku dan kau begini diskusi, kita saling hujat. Kita berdua bisa dipidana. Nah ini. Tetapi kalau saya monolog, saya bicara tentang misalnya ulangan 5, di mana di situ dikatakan jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. Maka aku memberi contoh batu misalnya.
itu tidak boleh kami sujud dan beribadah kepadanya. Terus kalian tersinggung, itu nggak bisa kalian hukum aku. Karena memang isi kitab kami begitu. Paham ya Tatya? Tapi kalau kusebutkan bukan dari kitab kami atau kusebutkan nama, gol aku Tat. Nah, sekarang kita berdua berdiskusi gini. Siapa yang ditangkap kalau kita ada yang menghujat salah satu? Dua-duanya. Karena kita dua yang memproduksi. Makanya aku suka PKPK, kenapa? Karena kita dua bertanggung jawab. Kalau aku menghujat, ditangkap polisi, nggak bisa aku saja. Kau pun harus ditangkap, karena ini terjadi gara-gara kau juga. Gara-gara kita berdua. Dan undang-undang ITE kan dibilang barang siapa menyebarkan, mentransmisi. Kau mentransmisikan di tempatmu, aku mentransmisikan di tempatku. Nah, kalau yang di zoom-zoom mereka itu, kan rame-rame itu Tat. Cara menangkapnya polisi gampang, dilihatnya host. Host itu yang punya room, dia mentransmisikan. Kan undang-undang itu, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan, menyebarluaskan. Jadi jangan kau bilang tidak bisa dipidana, bisa. Yang pertama dicari hostnya. Setelah hostnya baru siapa yang menghujat itu. Karena dia memproduksi. Jadi dua yang ditangkap, yang memproduksi sama yang menghujat. Baca undang-undang ITE itu dengan baik Tat. Kadang aku kasihan melihat orang. Wah kalau kita rame-rame mana ada orang diskusi ditangkap. Diskusi yang tidak ditangkap adalah diskusi yang tidak mengandung unsur pidana. Contoh, saya berdiskusi dengan Mutat. Tiba-tiba saya minta kau bilang misalnya nih. Apa yang sering kalian bilang itu ya. Faktanya kan Yesus ada. Ya betul ada. Ada datanya kau tampilkan. Di situ kita tidak bisa dipidana. Tapi kayak Nora, wah Yesusmu manusia kan, wah Nabi kami ganteng. Yesusmu perlu dipertanyakan kelaminnya begini begono. Ada nggak di kitab suci bicara kelamin? Tidak ada. Itu namanya sudah hujat. Sekalipun itu benar, iya. Pahami dulu Tat ya. Jadi biar kalian paham, apa yang tidak ada narasi dibangun itu sudah penistaan. Sama dengan si Cuma. Wah Jakar Yesus adalah Tuhan. Di mana itu tertulis? Nggak ada. Sama dengan si Ripa. Kan si Ripa yang paling suka bilang itu. Oh udah habis. Baik. Terima kasih Tat. Baik. Ya tanggapan Bang Rudi sudah saya dengar. Silakan mungkin 2 kali lagi ya Bang Rudi ya. Ya, soalnya Bunda Nora ini singkat saya bahasnya. Saya yang pencet. Sudah aku pencet. Ya. Udah. Baik Bang Rudi, kalau yang seperti itu ya, saya mau tampilkan sebuah video kepada Bang Rudi, ya, kepada Bang Rudi, ya. Atas argumen Bang Rudi saya mau tampilkan sebuah video, ya. Bang Rudi, ini ada sebuah video, ini dari VT saya ya. Nah, bentar. Dekatkan suaranya ke mic Mutar. Baik, saya ulang lagi. Baik, saya sekali lagi saya ulang ya. Bentar, saya kagak pakai. Kenapa sih Olo SWT jadinya batu? Saya tanya Olo ini kenapa batunya bentuk perjalanan? Kok suka batu bentuk perjalanan gila-gila? Olo kok jadi batu? Doubling ya, baik. Baik, Bang Rudi, kayaknya dah. Oke, udah aku dengar. Biar aku yang memutarkan. Putarkan Tat ya, matikan Tat, mutar. Oke. Biar aku yang mutarkan. Bentuk perjalanan kamu gak takut kejepitan? Kok sukanya itu udah batu bentuk perjalanan dijilat-jilat? Olo kok jadi batu? Ratu Entok
sudah ditahan oleh pihak kepolisian karena kasus penistaan agama. Orang ini kapan diproses oleh pihak kepolisian? Ya, aku udah dengar. Lina Wijaya itu ya. Nah, silakan, Oke. apa tanggapanmu? Oke, itu Lina Wijaya ya Bang Rudi. Di situ dia mengatakan Allah itu batu, itu tidak ada data dan itu sebuah penghinaan. Ya, terus bentuknya parjaha, itu adalah sebuah penghinaan. Ya, apakah Bang Rudi sepakat itu menista dan kapan kita akan memproses hukumnya? Jadi saya sebagai umat Islam ya, karena saudara saya Ratu Entok, terus Bunda Nora juga sudah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara. Silakan Lina Wijaya tunggu, RK silakan tunggu ya. Terus Agatha juga silakan tunggu. Yang lain-lainnya kami sudah pegang bukti dan nanti semuanya akan kami laporkan. Ya, dan apakah Bang Rudi sepakat? Itu adalah sebuah penistaan. Nah, kayak gitu ya. Jadi mari kita tegakkan hukumnya. Saya harap orang yang melaporkan Bunda Nora, orang yang melaporkan Ratu Entok, kapan Lina Wijaya, hai orang-orang Kristen, Anda laporkan. Saya menunggu itu. Katanya Anda semuanya kan orang-orang Kristen mau menegakkan hukum. Nih ya, ada pelanggaran hukum, penistaan agama terhadap agama Islam. Yang saya utamakan dan saya khususkan. Orang yang menanggapi videonya Ratu Entok. Orang yang ya melaporkan videonya Ratu Entok. Terus yang melaporkan Bunda Nora. Kapan ini Anda laporkan juga? Mari ya kita Islam dan Kristen bersatu bersama ya bersama. Mari kita laporkan Agatha, Lina Wijaya, terus RK, terus Edis, Ki Ahmad, masih banyak statusnya DPO ya ke luar negeri, Suniti, Saifuddin Ibrahim ya. Ayo mari bantu penegakan hukum. Orang-orang Kristen jemput Saifuddin, jemput Suniti, jemput Agatha, serahkan ke polisi. Jemput Lina Wijaya, serahkan ke polisi gitu. Biar kita semuanya menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Ya, maka dari itu, apakah menurut Bang Rudi ini adalah sebuah penistaan? Silakan Anda jawab dengan jujur ya. Maka dari itu ya, Bang Rudi, saya pengen mendengar tanggapan Anda sebelum closing. Silakan. Suniti itu siapa Suniti? Ini ya syukron jazakallah galaktinya. Dewi Bulan, Dewi Bulan. Uniti namanya itu. Silakan Bang Rudi. Oke. Oke, tekan. Namanya Dewi Bulan Udah, silakan. Oke. Oke, terima kasih Tat. Tat, kau minta kejujuranku. Aku tidak paham itu konteksnya bagaimana mereka. Apakah itu antara Lina Wijaya dan Ratu Entok sedang berdebat? Saya nggak tahu. Ya. Tetapi kalau itu Lina Wijaya ngomong seperti itu, bagi saya itu penistaan. Tetapi saya sebagai Kristen, saya tidak punya legal standing untuk melaporkan dia. Pahami dulu itu Tat. Jadi kalau umat Islam mengajak orang Kristen melaporkan dia, tidak punya legal standing kami Tat. Karena undang-undang ITE itu jelas siapa yang dinista. Apakah Kristen dinista? Nggak bisa. Paham ya Tat? Yang melaporkan itu adalah umat Islam. Yang melaporkan umat Islam adalah orang Kristen. Begitu sebaliknya ya. Kalau ada orang Islam yang buat kejahatan atau itu orang Kristen yang berhak. Siapa yang merasa tersakiti, siapa yang merasa dinista, itu yang berhak Tat. Tolong ini kau pisahkan Tat. Yang kedua, mengenai kau bilang si Suniti dan Saifuddin. Suniti itu bukan warga negara Indonesia lagi Tat. Itu harus kau pahami. Artinya kami tidak bisa menjemput dia, nggak ada hak. Yang punya hak itu pemerintah pun nggak punya hak. Nggak punya hak. Dia warga negara, sudah warga negara Amerika. Demikian juga Paul Zhang. Tetapi khusus untuk Saifuddin Ibrahim, dia sudah minta suaka Tat. Jadi karena dia sudah minta suaka,
itu sudah dilindungi oleh otoritas Amerika Serikat. Indonesia tidak bisa ikut campur, makanya ketika dia mau dijemput, bintang 1 kan katanya menjemput. Bisa nggak? Nggak bisa. Pahami dulu hukum ya. Jangan kalian sakit emosional. Kenapa itu tidak dia tangkap? Kenapa tidak bisa? Karena mereka sudah menjadi warga negara asing. Yang satu sedang mengajukan suaka. Ada namanya hukum internasional lagi taat. Sudah. Nah, kalau sekarang kalian mau laporkan yang ada di dalam negara Indonesia, saya tidak bisa melarang. Tapi perlu kalian ingat, semakin banyak kalian laporkan orang, lebih baik daripada kita saling lapor, kita datang ke DPR, kita minta DPR menerbitkan undang-undang khusus mengenai ini. Siap nggak umat Islam? Ketika DPR menerbitkan undang-undang, di mana orang Kristen hanya bisa bicara tentang kekristenan, di mana orang Islam hanya bisa bicara tentang keislaman. Saya percaya kalian tidak akan mau. Karena kalau kami bicara tentang kekristenan, kalian merasa tersakiti. Padahal ada kami singgung loh. Kalian merasa tersinggung. Makanya aku bilang, sebaiknya stop lapor-melapor ini. Silakan melapor, tapi jangan seorang pendebat yang melapor. Contoh API. API nggak bisa melaporkan. Karena mereka juga melakukan hal yang sama, para penghujat. Kau kira Zuma nggak menghujat? Kau kira ente juga tidak menghujat kalau lagi di room mereka? Aku pernah nonton. Dan lain-lain. Aku pun bisa kalian bilang menghujat menurut kalian. Kalau aku bertanggung jawab. Akan kuhadapi semuanya. Tidak takut aku. Bahkan aku merasa, ya kita berdebat nanti di ruang persidangan. Ku jadikan itu ajang, kan 6 bulan itu batas sidang kan? 6 bulan, 180 hari. Saya akan mengajak orang berdebat saja di situ. Tolong di live kan, saya bilang. Di mana saya menghujat, kita harus sama-sama memiliki yang namanya rasa tanggung jawab. Kalau Zuma itu bisa masuk gol itu. Dia membilang zakar pelir. Ada nggak ayatnya itu di situ zakar pelir? Nggak ada. Bijinya juga Tuhan katanya. Itu sudah penistaan lu tuh, Nat. Ada nggak saya melapor? Saya nggak mau, Tat. Saya sebagai senior kalian, Tat, saya paham. Kalau saya melaporkan adalah saya ketololan saya itu. Karena saya juga seorang pendebat. Saya bisa ada karena ada kalian. Kalian bisa ada karena ada kami. Tidak bisa kalian berdiri sendiri, Tat. Kalau kalian berdiri sendiri, tidak ada yang mau nonton kalian. Demikian juga kami, Tat. Maka lebih baik kita sama-sama ke DPR, kita minta diterbitkan undang-undang daripada saling lapor. Capek polisi mengurusi kita, Tat, di negara ini. Ya, saya punya solusi begitu. Kalau laporkan misalnya Syerka semuanya, mereka juga nanti lapor semua. Ditangkapilah kita lagi, Tat. Sepi nanti ruang debat, tidak ada lagi. Kami yang menang karena kami di luar negeri semua. Pak Unzang, ya, si Surti. Siapa lagi Surti? Dan lain-lain, banyak itu. Siapa tadi kau bilang namanya, Tat? Bang Rudi, saya minta 1 ronde lagi sebelum closingnya. Soalnya Siap. saya perlu tanggapi gitu. Siapa tadi namanya kau bilang? Sumiti. Suniti itu. Suniti. Oke, saya minta 1 ronde lagi ya teman-teman. Saya mau tanggapi. 2 ronde juga nggak apa-apa, Tat. Telur lah selagi 2 masih ronde ada sama ide. closing ini maksudnya. Ini tanggapan Silakan. akhir saya masalahnya. Jadi begini Bang Rudi ya. Kalau Bang Rudi mengajak, ayo mari kita ke DPR untuk membuat atau mengeluarkan undang-undang khusus untuk masalah ini. Apakah kita sepakat? Baik. Saya lebih sepakat seperti itu. Mari kita bahas di DPR. Kalaunya Islam bicara Islam, Kristen bicara Kristen. Tetapi ingat, ya jangan ada istilah-istilah Islam di dalam agama Kristen. Cabut semuanya. Kosakata Allah, kosakata ayat, kosakata Alkitab, kosakata Rasul, kosakata Roh Kudus, kosakata yang lainnya yang milik Islam, cabut semuanya. Ya, ayo, mari kita ke DPR. Jadi kita Islam bahas Islam, ya Kristen bahas Kristen. Dan kami berjanji, ya kami berjanji dari orang-orang Muslim, apabila kosakata itu dicabut, maka tidak ada lagi perdebatan lintas agama. Mari kita ke DPR, ya. Jangan ya Anda ngajak ke DPR tapi dalangnya Anda sendiri.
Di kitab Anda sendiri dalangnya. Jangan seperti itu. Ya, maka dari itu mari kita ke DPR, suruh minta DPR mengeluarkan undang-undang Kristen harus pede dengan agamanya. Kalau dia dari Yunani, gunakan bahasa Yunaninya. Islam dari Arab, silahkan bahasa Arabnya dipakai. Gak ada campur-campur. Gak ada Islam ngambil Yunani. Gak ada Kristen ngambil Arab. Udah kayak gitu aja. Silakan kayak gitu. Mari kita ajukan ke DPR. Hilangkan kosakata Allah, hilangkan kosakata Alkitab, ganti nama Alkitab itu karena nama lain dari Quran. Terus ganti kosakata Rasul dengan apostolos. Silakan, mari kita ke DPR. Ya, saya lebih sepakat seperti itu. Jadi seperti itu ya Bang Rudi. Kalau Bang Rudi, ya menurut Bang Rudi, di tempat Bang Rudi kami tidak ada hak melaporkan Lina Wijaya, baik. Api juga jangan, baik. Saya atas nama pribadi, ingat, saya akan laporkan mereka semua. Karena ya ini bukan bentuk balasan terhadap saudara saya yang dilaporkan, bukan. Tapi ini murni karena penegakan hukum. Ya, Lina Wijaya saya punya bukti, RK saya punya bukti. Terus yang lainnya saya juga punya bukti. Ya seperti Saifuddin, Suniti, Sopiatul, ya mereka pengecut semua, lari ke luar negeri semua, minta perlindungan, minta suaka gitu di luar negeri. Ya, jadi seperti itu Bang Rudi. Kalau tidak saya, maka orang-orang hukum dari kami nanti akan memprosesnya gitu ya. Kalau ribut cepat polisi tangkap. Tapi kalau sepi kayak kiamat dilaporkan DPO. Kayak Saifuddin dilaporkan kabur ke luar negeri. Kayak Suniti dilaporkan di Amerika. Kayak Sopiatul kabur. Kayak Edis kabur. Kabur semua. Kayak gimana? Katanya orang Indonesia taat dengan hukum. Tapi kabur-kaburan. Tidak mencirikan orang Indonesia. Ya Bang Rudi ya. Jadi seperti itu. Gampang Bang Rudi. Api tidak melaporkan. Tapi pasti Api memberikan hak hukum kepada saudaranya. Dan Api pun juga akan memproses orang-orang yang menista agama Islam. Ingat itu. Kami ya pendakwah Islam, apologet Islam, pasti akan ada di garda terdepan untuk memberantas penghujatan. Ingat itu ya. Terus untuk memberantas para penista agama, terus juga untuk menegakkan hukum. Mari taat hukum. Kalau Anda mau membantu, silahkan, gitu ya. Silahkan. Itu lebih bagus gitu. Lebih bagus Anda menyerahkan. Contoh seperti Lina Wijaya tadi, itu sudah jelas. Allah itu batu hitam bentuknya parjahat. Data kagak ada, itu penghinaan dan jelas penistaan. Anda pun juga mengakuinya. Siap-siap saja. Nanti dijemput di polisi. Apalagi kan kemarin tuh dia melakukan kristenisasi di Bekasi, di Kiater. Ya, di Kiater. Ya, dia tinggalin baju, terus bajunya berlogo kekristenan, burung merpati dengan dalil Matius. Itu kristenisasi, itu juga melanggar undang-undang, dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Jadi Bang Rudi ya, kita umat Islam tidak memulai. Kami musuh tidak dicari, tetapi kalau ada musuh 1 inci pun dari kami tidak akan mundur ya, apalagi 1 langkah. Jadi seperti itu. Oke, ku jawab dulu Tat ya. Mantap nih Tat. ente mau melaporkan Tat. Aduh. Kalah jadi arang, menang jadi abu Tat. Besar biayanya Tat. Ya, sabar ya Tat. Ya, silakan Tat. Oke, terima kasih. Ya. Sumiti. Tat, kalau mengenai Paul Zhang, itu sudah warga negara asing. Gak bisa kau apa-apakan, aku bilang. Sumiti juga sudah warga negara asing. Saifuddin menjelang warga negara asing. Sofiatul Bekatul kalian nggak tahu wajahnya. Dan dia sudah di luar negeri. Edis sudah di luar negeri. Ki Ahmad pun mungkin sekarang sudah di luar negeri, Tat. Itu apakah kalian bisa salahkan? Nggak bisa. Karena mereka di Indonesia
dia melihat sesuatu hukum yang tidak adil. Contoh, Yahya Waloni itu hanya 5 bulan dihukum. MK Cetat yang katanya hakim itu wakil Tuhan, masa tidak ada kebaikannya satu titik pun? Sehingga hukuman maksimal 10 tahun dibantai semua. 10 tahun. Tuhan mana yang dia wakili sehingga menciptakan manusia? Tidak ada satu pun kebaikan dalam dirinya. Itu harus kalian pahami, Tan. Makanya orang Kristen itu, oke, kami tinggalkan Indonesia, kami pergi ke luar negeri, siap-siap kalian. Dari luar negeri mereka bebas buat apa saja, Tan. Kalau kita di Indonesia nih, kita harus sopan, santun. Kalau kalian bebas bicara apa aja, kami kan tidak bebas. Menurut saya itu teknik mereka. Karena ada ketimpangan. Nah, satu yang lucu, Tan. Yang mau kita bawa ke DPR itu adalah undang-undang, Tan. Kalau kau bilang cabut semua, maka kau harus membatalkan EYD, ejaan yang disempurnakan. Itu semua kan tertuang dalam kosakata bahasa Indonesia, Tat. Gimana sih sudut pandangmu, Tat? Kau buka EYD itu sudah tertuang semua di situ. Bukan karena orang Kristen itu, Tat, tapi sudah tertuang. Kami hanya mengambil. Kan ini diterjemahkan. Kalimat yang cocok ini, yang cocok ini. Lagian, Tat, perlu kau ketahui, Tat. Kalian itu kepedean dari dulu. Makanya rajin baca fakta sejarah. Kristen Arab sudah ada abad pertama. Kata Allah sudah ada abad pertama di Malta. Bible bahasa Arab, kau buka, Tat. Kemarin kapan kita debat itu? Kan kau tunjukkan lafaz Allah itu. Rasul, semuanya ada di situ. Jadi jangan kalian kepedean, itu milik kalian. Di Malaysia kan itu digugat. Kalah kan? Di Malaysia kalah, Tat. Karena orang itu merujuk fakta sejarah. Gak bisa sejarah dibohongi, Tat. Ya. Nah, jadi, Tat, kalau menurut saya, kalau dirimu melaporkan Lina Wijaya, saya nggak bisa menghalangi. Tapi tolong pertimbangkan, saya bilang kan. Kenapa saya minta dipertimbangkan? Kalau kita saling lapor, nanti siapa lagi yang menjadi pendebat, Tat? Kan jadi kosong dunia kita. Gak ada, Tat. Yang rugi kalian. Kenapa aku katakan kalian rugi? Karena orang si Paul Zhang, si Sumiti, baru si Saifuddin Ibrahim, baru si siapa namanya yang tadi nih, yang kau bilang Edis dan lain-lain, dari luar negeri, Tat. Tambah nangis Bombay lah kalian. Itu yang kupikirkan. Belum lagi si siapa namanya itu, kawan si Sumiti itu, penggugat dan lain-lain. Cobalah pikirkan baik-baik, Tat. Tapi kalau kalian lihat yang sudah sangat keterlaluan sekali, silakan. Tapi jangan kalian bantai semua dong. Kita sama-sama hidup di dunia ini. Memang kalian bisa hidup tanpa kami? Kan tidak. Contohnya nih, match ini. Bisa terjadi karena ada kau dan ada aku. Penggemarmu dan penggemarku saling mendukung. Kan begitu. Mengenai Lina Wijaya membawa kaos, kau bilang itu penyebaran agama. Bagiku itu tidak penyebaran agama. Penyebaran kaos. Ada nggak undang-undang melarang penyebaran kaos? Kan tidak ada. Bagaimana kalian membakar di situ ada ayat-ayat? Bagaimana kalau ada kaos sedangkan Agnes Monica aja pakai bahasa Arab aja sudah diprotes, apalagi lah dibakar atau dinudai tulisan Arab itu. Ya, Tat? Kalau menurutku, Tat, saya nggak bisa menghalangi kalian dong. Tapi tolong kalian pertimbangkan. Kalau kalian mau melapor, carilah yang betul-betul menghujatnya tingkat tinggi. Selagi belum menghujatnya tingkat tinggi, jangan bantai semua, janganlah. Karena biar tetap ada hiburan rohani seperti ini. Orang udah bosan dengar khotbah-khotbah, Tat. Terima kasih. Syukron, jazakallah, Pak Indra. Baik, closing ya Bang Rudi Yohanes ya. Boleh. Oh, masih kalah juga di kasus TikTok apa itu. Oke. Ini closing statementnya. Aku dulu atau kau? Silakan Bang Rudi dah dulu, silakan. Ya, karena kau tadi duluan kan, pencet ya. Iya. Terima, Tan. Tapi tolong jangan dimatikan live streamingnya biar saya tersampaikan juga di penontonnya Bang Rudi gitu ya. Oh Silakan. iya, enggak pernah aku matikan kok. Kau juga jangan kau matikan lah.
sama kita. Ya, kawan-kawan selamat malam ya. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Baru malam ini kulihat kita bertempur bersama-sama ya. Kita bersatu, kita lawan Ustaz Yusuf. Kalau enggak kalah terus ya kawan. Ya kalah apa PK. Tapi materi kali ini aku buka wawasan Ustadz mengenai hukumnya Ratu Entok dan mengenai hukumnya si Nora. Ya, kalau saya ditanya si Ustadz, saya selalu mengatakan ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Mulai dari kasus MKC, Rudi Simamora, Yusuf Manobulu dan lain sebagainya. Saya tidak mau pelin-pelan dalam hal ini. Tetapi kalau saya di luar negeri kan sering saya bilang, apa yang dilakukan mereka itu benar semua. Karena hukum di Amerika memang begitu. Mana ada undang-undang penistaan agama di Amerika. Nah, sekarang kita di Indonesia kawan-kawan. Makanya selalu saya katakan, kalau kalian udahlah, apakah di dalam Kristen dilarang menghujat Tuhan lain? Tidak. Silakan kalian hujat Tuhan lain, tapi satu ingat, ada hukum. Karena sang debater kau memberi racun, saya tidak memberi racun. Kau buka 1 Raja-Raja 18, lihat di situ Elia bagaimana mengolok-olok Tuhan lain. Dan lihat juga di Ulangan 5 itu, apa dibilang? Jangan ada padamu Allah lain. Artinya Tuhan kita tidak pernah mengakui Tuhan lain. Pahami dulu tuh. Cuman kalian harus bijak, jangan pernah tampak wajah. Ya. Jangan pernah kalian sok-sokan tampak wajah gini, ya. Kalau kalian mau tampak wajah silakan, tapi lari dulu ke luar negeri. Kenapa? Biar kalian aman. Kan paham ya? Karena kita sepertinya di Indonesia yang teraniaya juga masalah hukum penistaan. Sampai hari ini Julius Setiadi belum ditahan di Polda Sumatera Utara. Itu lebih parah daripada Ratu Entok. Ratu Entok gambar Yesus hanya cuma dibilangnya, hoi, hoi. Memang cara bilang hoinya itu nggak sopan. Tapi Julius Setiadi di gambarnya korpus, di gambarnya 2 nonot, dibuatnya judul, titik Yesus tidak bisa berdiri. Itu yang lebih parah. Ya, tolong itu kalian perhatikan baik-baik ya. Makanya aku bilang sama generasi muda pendebat ini, sudahlah. Sekarang kita berdiskusi saja. Ketika berdiskusi, apa yang tidak ada di kitab, jangan kalian tambah-tambahi. Contoh kayak si Zuma. Wah, Yesus punya buah jakar, Yesus punya biji 2. Bijinya Tuhan dong. Diikutilah sama si Ripa, diikutilah sama si Nora. Sebenarnya tanggung jawab si Zuma ini semua kawannya. Karena dia yang memulai ini semua begitu. Mulai dari nonot, mulai dari zakar, mulai dari buah pelir. Dia itu kawan. Ya. Nah, untuk itulah saran saya mulai hari dan seterusnya, bijaklah kita berdiskusi. Ya. Kalau memang kalian lapor-lapor, semua saling melapor, boleh melapor tapi pilih-pilihlah. Kalau semua kalian lapor kawan, percayalah kalian pun akan kesepian, tidak ada lawan. Kalian bisa hidup, kenapa? Kalian kumpul rame-rame kan? Naikkan Oten, naik Oten. Sekarang Oten tidak mau lagi masuk ke tempat kalian. Demikian juga Kristen tidak mau lagi Uclim naik ke tempat kita. Siapa lawan kita diskusi? Nggak ada kan? Akhirnya apa? Jadi tukang sate nanti Ustaz Yusuf PI. Ya, si Cuma jadi tukang apa? Tukang kelereng. Nggak lagi lawannya kawan. Dan percayalah yang menang itu pasti Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen bisa di luar negeri kawan. Ada banyak yang keluar negeri. Lah mereka masih di dalam negeri semua. Makanya daripada kita lapor-lapor, datang aja kita ke DPR. Kita minta dibuat undang-undang mengenai ini. Yang Kristen hanya bisa bicara kekristenan. Yang Islam bicara keislaman. Aku pikir itu lebih fair. Siapa yang menyeberang-nyeberang tangkap. Kan itu selesai. Baru yang berikutnya kawan-kawan, memang selalu saya ingatkan kalian, kita di Indonesia, ya, yang mana hukum itu belum bisa kita nikmati. Masih tajam kepada minoritas, tumpul ke mayoritas. Kalau orang melarang ibadah di masjid, pasti ditangkap. Kalau orang melarang ibadah di gereja, anteng-anteng wae. Ya, orang dibubarkan ibadah segala macamnya ya. Bahkan di Medan itu hanya minta dikecilkan suara azan. 18 bulan sudah itu terjadi kerusuhan ya. Jadi kawan-kawan, bijaklah kita berinternet ini. Boleh berdebat, tetapi ingat, cerdas berkata-kata ya. Agar ingat ya, pendebat itu setengah kakinya itu sudah di dalam sel. Tinggal disepak gini masuk dia ke dalam sel. Ya.
Itulah yang bisa saya sampaikan. Tat, terima kasih atas kebaikanmu. Terima kasih, Tat. Wah, menang terus aku malam ini, Tat. Kena bal-bal kau, Tat. Lakonin dia juga aku terakhir-terakhir. Ya, oh, win 11 kali ya, weh, Wes. banyak donatur rupanya yang masuk. Iya dong, Tat. Baik, nggak apa-apa ya, kita closing statement ya. Berapa orang nonton tempatmu, Tat? Oke. 7.600. Aku 1.700. 7.600. Ya, silakan, Tat. Baik ya teman-teman semuanya, Bang Rudi tadi ngajak ke DPR, tapi saya minta hilangkan kosakata Allah, kosakata yang lainnya, kan kayak gitu. Belum? Sudahkah Bang Rudi? Sudah jalan ke waktunya? Oh, jadi Sudah. minta hilangkan kosakata Allah, yang lainnya istilah-istilah Islam. Tapi ya Bang Rudinya panik sendiri gitulah. Dia yang ngajak ke DPR, dia yang panik sendiri. Gimana sih Bang Rudi harus hilangkan kosakata EYD, ejaan apa tadi kata Bang Rudi, lupa saya. Kayak gitu. Jadi Bang Rudi, ya kalau kita melihat tentang masalah hal itu ya, kami itu tidak memulai gitu ya. Siapa yang main api siap-siap terbakar sendiri, kan kayak gitu. Kita udah tahu hukum itu kan ya Bang Rudi. Jadi seperti itu. Berkaitan tentang Bang Rudi nyeletuk saya daripada saya jual sate. Bang Rudi, sebenarnya daripada saya bahas Kristen gitu ya, lebih baik saya buka lab, ayo ngaji, ayo belajar tajwid, ayo belajar toharoh, ayo belajar nahu sorob, ayo belajar tafsir. Ngapain saya bahas kitab ente kayak gitu ya Bang Rudi, ngapain coba, nggak guna masalahnya bagi saya kan kayak gitu. Lebih baik saya bahas tentang masalah Islam gitu, nggak perlu jadi tukang sate ya. Kayak gitu Bang Rudi. Banyak di dalam agama Islam itu ilmu yang perlu dibahas, tetapi kenapa saya harus membanding komparasi kepada kekristenan, ya siapa yang mulai kan kayak gitu ya. Bang Rudi pasti tahu ya apa yang saya maksud, siapa yang mulai. Makanya saya bilang tadi ya, musuh tidak dicari, tapi ada musuh akan saya hadapi. Tidak mundur satu inci, apalagi satu langkah pun. Jadi ya, bagi teman-teman yang di luar agama Islamnya, jadi sudah 2 orang dari agama Islam dilaporkan ke pihak kepolisian. Baik, nanti insya Allah ke depannya ya akan lebih banyak daripada umat Islam yang dilaporkan ya dari pihak Kristen gitu. Satu persatu mungkin ya akan diproses hukum nantinya oleh umat Islam. Ya, umat Islam tidak akan pernah tinggal diam. Semua nih ya, hati-hati yang muslimnya, kalaunya berkomentar jangan sampai ada ancamannya. Kalau ada yang mengancam, screenshot, laporkan gitu ya. Jadi kita sebagai umat Islam harus rapatkan barisan ya, rapatkan barisan dan harus bersatu ya. Kalau masalah puru tinggalkan dulu masalah puru. Ini adalah masalah akidah kita harus bersatu ya. Sebagai umat Islam jangan sampai terpecah belah sehingga kita lemah gitu ya. Jadi urus semua tentang masalah agama kita. Jangan cuma asik berkutat di dalam agama kita, membahas suatu hal ya, atau menggibahi suatu hal gitu. Gak perlu menggibahi orang, kayak kagak ada kerjaan aja gibahin orang kayak gitu ya. Jadi lebih baik kita fokus ya, bersatu, rapatkan barisan sesama Islam ya untuk menghadapi permasalahan ini gitu ya. Kalaupun ada yang mengajak untuk ke DPR ya, agar Islam bahas Islam, Kristen bahas Kristen, baik kita juga akan sepakat. Dan itu umat Islam 1000% akan lebih sepakat ya ketika istilah keagamaan di dalam agama Islam dihilangkan dari agama lain. Jangan ketika Anda mengajukan suatu hal tapi akar permasalahannya itu ada di Anda. Jadi Anda dulu harus menghilangkan masalahnya di diri Anda, lalu Anda ya bisa mengajukan agar ya si A bahas A, si B bahas B. Jadi seperti itu ya Bang Rudi. Saya rasa cukup penyampaian saya ya. Kami umat Islam bukannya gentar, tetapi kami akan bersatu merapatkan barisan untuk agama kami ya. Karena apa?
Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah selain agama Islam. Inna dina indallahil Islam ya. Semoga kita dimatikan di dalam agama Islam sesuai dengan firman Allah ya. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi diskusi ini ya teman-teman semoga mengedukasi dan menjadi manfaat untuk kita semuanya dan menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Bang Rudi dan penontonnya semuanya ya. Allahu Akbar. Terima kasih, saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Bang Rudi, terima kasih atas diskusinya. Ya, kita anggap diskusi warung-warung saja. Gitu ya Bang Rudi ya. Syukron, jazakumullah untuk yang telah memberikan besok aku kosong, kalau mau diskusi lagi bilang ya. Insya Allah ya Bang Rudi ya. Terakhir kali. Besok aku kosong. Banyak kali ini jet tempur. Halo. Syukron Pak Indra Lesmana dan yang lainnya ya. Kita telah menyaksikan bagaimana jalan diskusinya antara Ucu Pei dan Rudi Johannes, sang debater, di mana perkataan Rudi Johannes sangat menohok dan jawabannya membuka pemikiran Ucu Pei yang tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana berlakunya hukum di Indonesia. Sekelas Rudi Johannes dengan jam yang tinggi telah menunjukkan dirinya seorang yang berkualitas dan berpengalaman di bidangnya sesuai dengan namanya sang debater. Waktu Yusuf Pei mengatakan akan melaporkan Lina Wijaya dan Rudi Johannes mengatakan menang jadi api, kalah jadi arang. Ini sesuatu maknanya yang sangat besar dan sangat berarti. Di mana opsi-opsi Rudi Johannes yang diberikan pada Yusuf Pei yang sangat cukup mengesankan bahwasanya di mana kita memberikan pelaporan terhadap DPR agar membuat undang-undang tentang penistaan agama yang jelas. Namun Yusuf Pei jadi kemana-mana dan malah membahas kosakata daripada agama Islam yang dipakai Kristen. Ini menjadi sesuatu yang lucu. Tapi saya tegaskan kembali, dari sini kita bisa banyak belajar hal tentang dunia apologet. Dan masalah siapa yang memulai seperti yang dikata Yusuf Pei, saya secara pribadi seorang Kristen, kita tidak mengenal yang namanya Nabi Muhammad dan Al-Quran. Dan sepanjang hidup saya, kita tidak pernah bisa melihat bahwa seorang Kristen dengan bebas membahas agama Islam di Indonesia ini. Namun kalau pihak Islam, banyak yang kita lihat membuat podcast yang membahas bebas tentang agama kita dengan secara monolog. Dan seolah-olah mereka lebih baik, lebih paham tentang agama kita orang Kristen. Jadi untuk para pendengar apologet, bijaklah di dalam memposting atau berkomentar atau apapun tentang agama. Kita sebagai orang Kristen, kita diwajibkan memberi pertanggungjawaban tentang iman kita, tetapi sesuai fakta dan data. Dan mudah-mudahan semuanya ini sangat bermanfaat, ambil poin-poin yang penting untuk membangun, membentengi iman kita sebagai orang Kristen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.